Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan kita, yaitu di PTS Ganjil Part 2 ini ya, pembahasan soal penilaian tengah semester. Materinya di sini tentang pecahan ya. Yuk kita ikuti, kita belajar bersama untuk persiapan ya menghadapi penilaian tengah semester. Oke ya, yang pertama di sini nilai pecahan untuk daerah yang diarsir adalah, nah ini mudah ternyata ya. Ini bisa kita jawab aja langsung, 2/6. 1 2 1 2 3 4 5 6, jadi 2/6. Jika seperti ini apakah benar? Nah, jika kita mengisi seperti ini, justru ini salah ya. Kenapa bisa salah? Karena coba perhatikan, ada bagian yang ukurannya berbeda dengan bagian yang lain. Nah, jika seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah menyamakan ukurannya ya. Nah, kita tambahkan garis supaya bentuk dan ukurannya sama dengan yang lain. Nah, jika sudah sama seperti ini, baru kita bisa hitung apakah berbeda sekarang. Ya, tentu saja hasilnya sekarang adalah 2/8 ya. 1 2, yang lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 2/8. Nomor 2, urutkan bilangan 3, 4/5, 0,7, 1/2, 30% dari yang terkecil ya. Nah, jika kita menemukan seperti ini akan lebih mudah kita ubah ke desimal seluruhnya ya. Kita ubah ya, 3, 4/5. Kita hitungnya 4 dibagi 5 saja ya. 3 ini pasti nanti jadi 3 koma ya. Tambahkan 0 karena 4 dibagi 5 tidak cukup. Nah, kemudian di sini tambahkan 0, baru 40 dibagi 5, 8. Ya. Kita dapat hasilnya ya, 0,8. 0,8 itu 4/5. Di sini ada 3, jadi kita tambahkan jadi 3,8. 0,7 sudah desimal. 1/2, 1/2 kita ubah menjadi 0,5. Nah, 1/2 silahkan dibagi seperti ini, atau jika yang sudah hafal 1/2 itu ya 0,5 desimalnya. Lalu 30%. Nah, persen kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berapa pecahan biasa dari 30%? Iya, persen itu artinya per 100. Jadi 30/100. Kita sederhanakan, 30 nolnya dicoret, 1 supaya adil. 3 dibagi 10 sekarang, jadi hasilnya 0,3 ya. Nah, jika sudah bentuk desimal semua, baru kita urutkan dari yang terkecil. Di sini yang paling dari yang terkecil yang mana ya? 0,3, 0,5, 0,7 atau 3,8. Ya, dari 0,3 ya, kita tulis 0,3. Lalu yang mana lagi? Ini masih ada 3 lagi ya, 0,5. Lalu 0,7, lalu 3,8. Ya, jangan lupa ya, 0,3 ini asalnya dari 30%, kita tulis 30%. 0,5 itu asalnya 1/2. Ini tetap sama, 3,8, 3, 4/5. Ya, inilah urutan dari yang terkecil. 30%, 1/2, 0,7, dan 3/4/5. Bisa dipahami dengan baik kan? Oke. Untuk yang ingin mendalami pecahan, bisa melihat video sebelumnya ya, tentang bab pecahan ya. Ini ada linknya sudah ditaruh di deskripsi box ya, silahkan cek di bawah ya. Nah, kita lanjut nomor yang 3 ya. Tentukan tepat sebuah pecahan yang terletak di antara 5/6 dan 7/8. 5/6.
7/8. Kita pengen tahu nih, di tengah-tengahnya ini angka berapa? Apakah 6/7? Tidak bisa ya. Jadi penyebutnya ini harus sama dulu ya. Sini kita pengen naruh nih 6/7, nggak bisa karena penyebutnya berbeda ya. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 6 dan 8. Berapa KPK dari 6 dengan 8? 24 ya. Nah, 24, maka 6 ini kita kali 4. Otomatis 5-nya juga, pembilangnya juga kita kali 4. Jadi kita kali 4/4. 4 dikali 5, 20. 4 dikali 6, 24. Berikutnya yang ini 7/8. 8 supaya jadi 24 kita kali 3. Begitu juga dengan 7, berarti kita kali 3 ya. Jadi 3/3. 3 dikali 7, 21. 8 dikali 3, 24. Nah, jika penyebutnya sudah sama, baru kita cari di sini di antaranya. Nah, ternyata di sini 20, kemudian ini 21. Adakah bilangan di antara 20 dan 21? Tidak ada kan? Nah, maka jika kita menemukan tahapan seperti ini, maka yang kita lakukan langsung kita kali dengan 2/2. Nah, ini harus 2/2 ya, tidak yang lain. Nah, jika kita hanya untuk mencari sebuah pecahan, sebuah saja. Kalau 2 maka dikalikan 3/3 dan seterusnya. Kita kali 2/2 ya, jadi hasilnya 40/48. Nah, ini juga sama, kita kalikan 2/2. Jadi 42/48. Nah, lihat sekarang 40, kemudian ini 42, ada di antaranya kan? Nah, 41/48. Ya, inilah hasilnya. Jadi bilangan yang di antara 5/6 dan 7/8 itu adalah 41 dan 41/48. Bisa bukan? Mudah bukan? Ya, insya Allah ya, mudah. Berikutnya nomor 4 ya. Sebuah taman terdapat 15 jenis tanaman bunga. Setelah seminggu ternyata 3 jenis tanaman mati. Persentase tanaman yang masih hidup adalah, nah, misalkan ini sebuah taman ya. Ada 15 bunga ya, ada 15 jenis bunga. Nah, 15 jenis bunga ini ternyata 3 jenis tanaman mati. Nah, kita gambarkan di sini ya. Ada 3 yang mati. Nah, berarti sisanya adalah yang hidup. Berapa sisanya? 12 ya. Nah, setelah itu kita lihat yang ditanya apa? Persentase tanaman yang masih hidup. Nah, yang masih hidupnya berapa? 12. Kita buat pecahannya 12 per keseluruhan ya. Karena persentase itu 100% itu adalah keseluruhan, maka otomatis ini keseluruhannya adalah 15. Kita kali 100%. Kita sederhanakan ya, 12 dengan 15. Masing-masing kita bagi 3. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3, 5. Kemudian kita sederhanakan lagi, 100 dengan 5. Masing-masing kita bagi 5. 100 dibagi 5, 20. 5 dibagi 5, 1. Tak usah ditulis. 4 dikali 20 jadi 80% ya. Jadi persentase tanaman yang masih hidup adalah 80%. Alhamdulillah bisa ya, mudah. Berikutnya nomor 5. Nilai dari 25 dibagi 1/5. Nah, 25 dibagi 1/5 nih. Nah, ini adalah pembagian pecahan. Nah, setiap kita menemukan pembagian pecahan, maka harus langsung dirubah jadi perkalian. 25 dikali. Begitu. Nah, karena dari pembagian berubah jadi perkalian, maka yang membagi
yang membagi itu dibalik. Kita balik nih 1/5 jadi 5/1. Nah, tinggal kita kali 25 dikali 5, 125. Udah, itu mah ya. Nomor 6. Hasil dari 21/4 dibagi 1/8 ditambah 2,5 dikali 160% adalah, kita tulis seperti ini. Kemudian kita buat tanda kurungnya dulu. Nah, ini kita coba selesaikan satu persatu dengan cara mengubah seluruhnya menjadi pecahan biasa ya. Itu langkah yang paling mudah dalam penyelesaian soal seperti ini ya. Apa? Kita ubah bilangan-bilangnya menjadi pecahan biasa. 21/4. Pecahan biasanya berapa? 2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9. Jadi 9/4. Kemudian kita langsung saja deh kita kali biar cepat ya. Langsung nih pembagiannya kita jadi rubah kali. Maka ini jadi dibalik ya. 1/8 dibalik jadi 8/1. Oke, sekarang 2,5 diubah ke pecahan biasa jadi 25/10. Satu kita hilangkan komanya jadi 25. Karena ada satu angka di belakang koma jadi per 10. Kita kali 160%. Sama saja dengan 160/100. Nah, sekarang bentuknya sudah pecahan biasa seluruhnya. Langkah selanjutnya bagaimana? Ya, langkah selanjutnya boleh langsung dikali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tapi untuk lebih mudah, yang kita lakukan adalah dengan cara menyederhanakan. Cari pembilang dengan penyebut mana yang bisa disederhanakan. Ini yang pertama di sini ada nih 8 pembilang dengan penyebut 4. Ini bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan itu? Dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. 8 dengan 4 masing-masing bisa dibagi dengan angka berapa? 4 ya. 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 4 1. Untuk link tanda kurung yang pertama selesai ya, tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Kita beralih ke tanda kurung yang kedua. Nah, yang pertama nih kita coret 0 dengan 0 ya, 01 dengan 01. Selanjutnya di sini perhatikan apa ada lagi yang bisa disederhanakan? Ya, 25 ini dengan 100 ya, 25 dengan 100. Nah, 25 dengan 100 masing-masing dibagi berapa? 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Nah, tinggal ini sebenarnya bisa aja ya 16 dengan 4, tapi Mister ingin tunjukkan di sini 9 dikali 2 18, 1 dikali 1 1, 18/1 ditambah 1 dikali 16 16, 1 dikali 4 4. Jadi 18/1 ditambah 16/4. 18/1 itu 18. 16 dibagi 4 itu 4. Jadi 18 ditambah 4 sama dengan 22. Insya Allah mudah ya. Berikutnya nomor 7. Bentuk pangkat negatif dari 1/5 adalah, nah 1/5 ini pangkat, berarti ini sebenarnya kita tinggal mengubah bentuk saja ya. Ini kan pangkatnya positif ya. Nah, kita ingat nih di materi sebelumnya nih, ada nih di video sebelumnya 1/A pangkat N sama dengan, nah, kita rubah. Nah, ini berarti kita ubah saja dengan menghilangkan 1, kemudian A-nya ini jadi A pangkat min N. Tadinya A pangkat N jadi A pangkat min N. Nah, tapi di sini kan 5-nya tidak ada pangkatnya. Nah, setiap bilangan yang tidak memiliki pangkat sebenarnya pangkatnya adalah 1. Nah, sekarang pangkatnya sudah ada bukan? Pangkatnya positif. Nah, tinggal dirubah saja jadi 5 pangkat min 1. Begitu, selesai.
Ternyata mudah ya. Berikutnya ya, hasil dari 2/3 ditambah 3 pangkat negatif 2 adalah, nah di sini bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kita tulis dulu ya, 2/3 ditambah, nah jika ada operasi seperti penjumlahan, lagi-lagi penjumlahan, pada prinsipnya itu sama ya. Penjumlahan pengurangan itu prinsipnya adalah bentuknya harus sama. Bentuknya itu bisa apa? Bisa bentuk bilangannya, bisa bentuk satuannya ya, dan lain-lain. Ditambah, nah 3 pangkat negatif 2 ini harus kita rubah dulu ya. Nah sama dengan soal yang tadi ya. Hanya kebalikannya, A pangkat min N negatif kita rubah jadi positif ya. Tinggal kita beri 1/3 pangkat 2. Tadinya ada negatifnya, sekarang hilang karena dijadikan 1/, begitu. Nah, ini masih dalam bilangan berpangkat, kita rubah ya, 2/3 ditambah, ini jadi berapa nih? 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3. Berapa? 3 kali 3? 9. Jangan sampai 3 dikali 2 ya. Nah, jadi 1/9. Penyebutnya belum sama, kita samakan. 3 dengan 9 itu KPK-nya berapa? 9 ya. Maka 9 dibagi 3, 3 dikali 2, 6. 9 dibagi 9, 1 dikali 1, 1. Jadi hasilnya 7/9 ya. Nah, demikian pembahasan kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan hasil dari penilaian tengah semesternya bisa hasilnya memuaskan ya. Jangan lupa diulang-ulang videonya, ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.